Terlepas dari berbagai kecurangan yang terjadi ya Gus, Hmm. tapi kita setuju bahwa masalah utamanya di pemilu 2024 ini money politics itu brutal. Brutal. Saya sudah dengar ini testimoni dari berbagai caleg, Hmm. politisi sudah mengatakan terang-terangan guyur amplop sekian MM. Tapi kok ini seperti sekarang jadi dinormalisasi? Bawaslu ngedengar podcast-podcast kita kok tidak bergerak gitu. Itu sudah real testimoni bahwa Iya. semuanya harus pakai Bahwa amplop. temuannya tidak ada penyimpangan. Jadi apa namanya saya bisa katakan the normal is the new normal. Gitu loh. Jadi normal tuh ya ketidaknormalan yang sekarang ini itu menjadi new normal. Itu yang menyedihkan. Itu kan saya katakan bahwa membutuhkan bergenerasi untuk merestorasi demokrasi kita menjadi sehat lagi. Karena demokrasi kita hari ini kalau meminjam istilah Prof. Burhan yang mengatakan Indonesia berdasarkan disertasinya di ENU beberapa tahun yang lalu itu adalah negara dengan money politik terbesar kedua di dunia setelah Uganda. Saya sih mendeklarasikan Indonesia sebagai negara dengan politik berbayar tertinggi pertama di dunia setelah Pilpres dan Pileg 2024 ini. Dan itu menyedihkan, bukan tidak menyedihkan. Karena ketika seluruh pemimpin yang bertarung kemarin itu menggunakan uang untuk membeli suara, bisa dibayangkan betapa dia tidak akan mempedulikan suara pemilih lagi selama dia duduk sebagai anggota dewan. Kenapa? Dia merasa sudah membeli. Dan itu sebenarnya yang paling dihindari oleh partai berbasis Islam seperti P3. Dan kita prihatin, karena kemarin itu kalau kita tidak mengikuti cara itu ya benar-benar amblas. Sebagian caleg kita ada yang tidak mengikuti itu dan betul-betul amblas. Ada Pak Samsuri Rizal misalnya di Dapil Riau 1. Beliau 2 periode menjadi bupati, menjadi anggota DPR 1 periode, rajin di resesnya, hampir semua titik, dan dia bilang dan itu disangoni Gus secara resmi. Ketika reses itu kan memang ada uang transport, 150.000 per kedatangan itu. Kok bisa-bisanya selama 5 tahun saya openin dilupakan begitu saja dengan uang 50.000, 100.000 di hari H. Dia betul-betul tidak membagi karena dia tidak menyangka bahwa dalam tanda petik akan ada pengkhianatan seperti itu dari para pemilih atas kesetiaan dia selama 5 tahun. Mungkin juga kemarin sempat viral ada salah satu caleg tidak di tingkat RI ya, partai politik tertentu, bukan P3, yang selama 5 tahun ini dia ngopeni menggunakan Jasmas, jaring aspirasi masyarakat. Dana Jasmas itu dari APBD, ya, untuk pengaliran air di satu daerah yang memang minim airnya begitu. Ternyata apa yang dia lakukan selama 5 tahun ini diganjar oleh masyarakat dengan memilih orang lain yang baru datang. Akhirnya dia putus saat itu juga begitu dia diumumkan kalah. Dan masyarakat marah. Lo kok marah? Itu loh yang terjadi gitu, dan itulah yang menjadi kenyataan menyedihkan yang saya kira butuh bergenerasi untuk memperbaiki. Jadi memang demokrasi kita hari ini berada di titik nadir, bahkan yang terburuk menurut saya dalam sejarah Indonesia. Bukan hanya sejarah reformasi, bukan hanya sejarah Orde Baru, tapi sejarah Indonesia. Dan kalau P3 bisa usul untuk mengubah ini, apa yang harus dilakukan Gus? Pertama, tolong para penyelenggara itu betul-betul menegakkan aturan itu dulu. Ini sebahagian, mohon maaf, oknum penyelenggara di bawah yang justru membagikan uang. Datangnya uang itu bersama dengan undangan pemilih. Jadi yang membagikan itu adalah anggota KPPS nomor 5 yang tugasnya membagikan surat undangan untuk memilih. Karena dia tahu ngasih surat undangan sambil ngomong kepada keluarga tersebut, kamu kejatah milih partai A, suaranya ini uangnya begitu. Jadi itu yang terjadi. Dan saya tidak perlu tutup-tutupi karena ini masif. Itulah kenapa kemudian di semua laporan penyelenggara itu pemilu berjalan dengan normal. Karena ketidaknormalannya dilakukan oleh oknum penyelenggara sendiri. Dan ini yang menyedihkan. Dan saya tidak tahu jujur saja kapan ini akan berakhir. Karena kalau menggunakan apa yang disampaikan Profesor Budiono pada saat dikukuhkan menjadi guru besar di UGM pada waktu itu, beliau mengatakan bahwa demokrasi itu baru akan stabil. Saya anggap stabil itu sehat begitu ya, setelah pendapatan per kapita itu di atas $4.000 per kapita. Kalau menggunakan rata-rata Indonesia, iya. Tetapi kita perlu tahu bahwa lebih 100 juta masyarakat kita menggunakan angka-angka survei yang disampaikan oleh lembaga-lembaga survei, itu pendapatannya di bawah 2 juta rupiah per bulan. Jadi memang masih lama menunggu sampai mereka mendapatkan
$4.000 kalau angka dolarnya 15.000 kan kurang lebih sekitar 5 juta per bulan. Jadi untuk mendapatkan seluruh rakyat Indonesia itu minimal pendapatannya 5 juta, itu mungkin masih butuh 30 tahun ke depan. Jadi dugaan saya di pemilu ke depan, bahkan yang paling dekat pilkada besok, itu money politik akan semakin gila. Aduh. Dan itu betul-betul menjadikan anggota-anggota parlemen besok atau mungkin kepala-kepala daerah besok, saya khawatir menjadi antrian untuk mengalami persoalan hukum saja. Atau Mengingat sistem pemilunya. biayanya yang dikeluarkan Sistem begitu pemilunya besar. Gus yang harus diubah. Dulu DPR pernah menjelang pemilu 2014 melakukan pengubahan. Sebenarnya DPR bukan nggak sadar. Ini kan kita membiarkan demokrasi itu dibunuh oleh anak haramnya, yaitu money politik. Kita mencoba waktu itu untuk melakukan perubahan undang-undang dengan mengalihkan pilihan kepala daerah oleh DPRD. Tetapi justru lembaga-lembaga survei memobilisasi dukungan. Ini kemunduran demokrasi, ini setback, ini sama dengan membiarkan dikuasai oleh oligarki partai politik. Kalaupun masyarakat itu dibagi uang, minimal masyarakat semua terima. Kalau ini hanya anggota DPRD saja. Akhirnya digugat rame-rame di Mahkamah Konstitusi, digugat di Mahkamah Konstitusi sebelum gugatan turun karena begitu derasnya aspirasi yang dimunculkan di ruang-ruang publik. Pak SBY waktu itu menerbitkan Perpu membatalkan. Jadi akhirnya ya buat apa kalau kemudian kita kembalikan dibatalkan lagi di Mahkamah Konstitusi. Padahal kita ini ketika membaca sila keempat, sebenarnya yang dilakukan Indonesia hari ini itu betul-betul semakin menyimpang dari sila keempat kalau saya pikir. Karena di sila keempat itu kan dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan _perwakilan. Begitu luasnya tanah air kita menjadikan demokrasi perwakilan itu keniscayaan. Itulah kenapa saya selalu katakan mungkin ini arogansi intelektual, mungkin ini arogansi kelompok elit, tetapi adalah pasti berbeda pilihan seorang profesor yang memiliki pengetahuan cukup dengan pilihan, mohon maaf, kalangan tidak terdidik kita yang memang tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Masih panjang. Tapi ya, dengan jalannya. demokrasi ini disamakan dan itu menurut saya tidak benar. Jadi untuk memperbaikinya masih butuh waktu berpuluh-puluh tahun sepertinya, Gus. Saya khawatir berpuluh-puluh tahun itu juga akan memakan banyak korban, ya, korban antara yang utang dan nggak bisa mengembalikan karena nggak terpilih, dengan korban yang kemudian utang bisa mengembalikan tapi berhadapan dengan persoalan hukum begitu.